Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ardita dengan NIM 105711113120 dari kelas AK20D jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok saya yang berjudul Rule of Law, yang dibimbing oleh Ibu Fatmawati Andi Mapesere, MSI. Materi yang pertama adalah pengertian penegakan hukum rule of law. Penegakan aturan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Jadi dalam hal ini pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi rule of law merupakan suatu legalisme yang menggagas bahwa keadilan dapat dilayani dengan melalui pembuatan peraturan dan juga prosedur yang sifatnya objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu memahami prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia. Dan yang kedua, prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material di Indonesia. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu memahami strategi pelaksanaan rule of law. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu faktor-faktor rule of law. Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegaknya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula pada beberapa faktor lainnya. Seperti yang pertama adalah hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang. Maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang. Seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut. Dan yang kedua adalah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara baik, sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang keempat adalah masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menataati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Yang kelima adalah kebudayaan, yakni sebagai karya cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu disorientasi rule of law. Disorientasi rule of law dibagi menjadi 4. Yang pertama, disorientasi pertama. Yang kedua, disorientasi kedua. Dan yang ketiga, disorientasi ketiga. Yang keempat, disorientasi keempat. Baik, cuma 5 materi itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi rule of law. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.